Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak. 411 sama 212 lo ngapain? Setelah dapat proyek ekspor bibit lobster yang lo ambil dari Laut Aru, duar, menterinya ketangkep. Nggak pakai lama ganti menteri baru. Nggak pakai lama keluar lagi kebijakan baru. Kalimatnya doang yang berbeda. Yang dikerjain sama aja. Kirim bibit lobster ke Vietnam. Sekarang apa? Vietnam jadi salah satu pengekspor lobster bagus. Indonesia pada gila proyek doang. Terus nyembah si pemberi proyek. Sakit. Nggak ada yang bikin rakyat. Betapa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi, rusak MK apa. Aduh, lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya, Bang Karni, saya nggak tahu, Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Rakabuming Raka datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu conflict of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan conflict of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar, ya kan? Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Nggak ada orang lurus lebih dia tuh. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Gitu loh. Jadi menurut saya ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dibuka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Ya udah mulai jelas lah karena udah disebut bahwa semua melanggar gitu kan. Udah dengar video yang tadi? Kalau masuk ke seberang lewat jalur gembel politik Noel, duitnya dari Hasim. Kalau masuk lewat Permadi, duitnya dari Dasko. Siapa yang kalau Permadi bilang orang yang menjamin dia untuk bisa bebas keluar dari penjara pada saat Permadi Arya kena kasus penistaan agama. Dia sendiri loh yang cerita. Awas, tadi bilang hoax lagi. Dari masa pandemi kemarin, Permadi udah kasak-kusuk kesana sini, pepet semua influencer untuk diajak ke seberang. Karena dia harus balas budi dengan orang yang sudah membebaskan dia keluar dari penjara. Masih ingat waktu ulang tahun Kiki? Kaget loh gue pas pikolan ada lu di situ. Gue tanya, ngapain dia di situ? Jawabannya pada saat itu lagi mepet Habib Kribo untuk ditarik ke seberang. Masih ingat nggak? Kita harus akui bahwa memang ada banyak para penjilat di pusaran kekuasaan dimanapun itu. Memang kejadiannya seperti itu, ya. Penjilat tidak usah disebut namanya. Dan di Indonesia tahu, pemirsa TV maupun netizen tahu, ya, sosok-sosok penjilat papan atas di jagat politik nasional. Rasanya tidak cukup jari di tangan maupun kaki, bahkan pinjam jari tangan dan kaki tetangga pun nggak cukup untuk menghitung jumlah mereka yang benar-benar teridentifikasi sebagai sosok penjilat yang populasinya sangat cukup banyak, ya. Nah, fenomena penjilat dalam politik dan kekuasaan di Indonesia
bukanlah barang baru. Dari era kerajaan hingga masa demokrasi modern, praktik penjilat atau tindakan berlebihan dalam menunjukkan kesetiaan dan dukungan kepada pemimpin atau pejabat yang berkuasa demi mendapatkan jabatan, mereka melakukan semuanya itu. Ya, itulah yang disebut dengan para penjilat, ya. Nah, pejabat yang berkuasa akan memberikan mereka keuntungan secara pribadi, dan aktor-aktor politik melakukan sebuah upaya untuk membela dan menyanjung, melakukan segala macam cara untuk tetap dekat dengan penguasa tersebut. Fenomena ini memiliki dampak besar pada budaya politik Indonesia dan seringkali menciptakan dilema dalam tata kelola pemerintah. Kena bisa dipecat, dan seterusnya. Penjilat sesungguhnya ada dan hadir di semua bidang kehidupan. Namun, habitat yang paling mencolok dan jumlah populasinya cukup banyak ada di ekosistem kekuasaan dan politik. Para penjilat di lingkungan politik dan kekuasaan menampilkan diri mereka secara nyata, berpenampilan klimis, bahkan memiliki jabatan yang mentereng, tentu bermodal jilatan. Sudah barang tentu, kehadiran para penjilat dalam jumlah besar dan menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan berdampak buruk pada kualitas penyelenggaraan negara. Beberapa di antaranya, penurunan kualitas kepemimpinan dan kebijakan. Penjilat seringkali mengelilingi pemimpin dengan pujian palsu, menghalangi kritik dan konstruktif. Akibatnya, pemimpin mungkin tidak mendapatkan pandangan yang jujur dan realistis tentang kebijakan yang mereka buat, sehingga kualitas keputusan pun menurun. Kemudian, berkembangnya korupsi dan nepotisme. Fenomena penjilat seringkali terkait dengan korupsi dan nepotisme, karena individu yang naik ke posisi penting bukan berdasarkan kompetisi, ya, bukan berdasarkan kompetensi juga, tetapi kedekatan dengan pemimpin. Hal ini dapat merusak integritas pemerintahan dan menurunnya kepercayaan publik, kemudian menghalangi kepercayaan rakyat. Nah, ketika masyarakat melihat bahwa posisi dalam pemerintahan atau akses kepada sumber daya negara lebih didasarkan pada loyalitas pribadi daripada... Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan cuplikan video dari penyampaian Bu Oki Vera dan juga ada penyampaian dari Bung Fahri Hamzah. Ya, Fahri Hamzah ini memang dulu keras juga beliau ini ya, mengkritik Pak Jokowi ya. Tapi sekarang ya mungkin ya sudah agak memuji lah ya, namanya juga politik ya. Suatu waktu kapan bisa berubah ya. Kadang lawan jadi kawan, kadang kawan jadi lawan. It's okay, no problem lah terkait hal itu ya. Tadi Bu Oki Vera juga sudah menjelaskan tadi. Saya rasa Anda teman-teman juga cukup mengerti. Nah, saya nggak terlalu akan jauh membahas hal tersebut, tapi saya lebih cenderung tertarik melihat bagaimana perspektif ya pendapat teman-teman kita yang memberikan pemikiran mereka di komentar pada video ini. Dari Papa David, saya coba baca pertama sekali. Musuh negara yang sangat berbahaya itu penjilat, bukan negara luar. Kangen lama nggak muncul Mbak Oki, terus bicara kebenaran 100%. Kita mendukung apa yang disampaikan Mbak Oki, salam sehat selalu. Sudahlah Fahri, masa lalu udah habis bikin partai nggak laku. Dulu saya salut, sekarang mah amit-amit Fahri dan PKS bangkrut 2029. Ini Fahri Hamzah kenapa jadi jilatin Jokowi dan Gibran? Manusia nggak punya malu, dari dulu saya nggak pernah respect sama Fahri Hamzah. FH kasihan demi jabatan menghalalkan segala cara, nggak salah PKS pecat. Aduh Fahri, kau gadaikan idealismemu demi jabatan dan cuan. Dulu orang bersimpati dengan kamu, tapi setelah penjilat, kamu memalukan daerahmu, padahal daerahmu terkebelakang dalam politik. Daerahmu mengharapkan kamu jadi pahlawan, rupanya pahlawan penjilat.
Saya satu kampung dengan si Fahri, kami aja nggak mau pilih dia, makanya dia gagal jadi anggota DPR. Wow. Pertama saya melek politik dan suka sama gaya politisinya Fahri Hamzah ini. Tapi itu dulu sekali. Sekarang sudah muak sekali dengan orang ini. Selamat datang kembali Mbak Vera, suarakan penjilat-penjilat yang hanya duit. Ya walaupun penjilat tahu itu salah, amazing, sehat dua Mbak Vera. Good job ya. Sepandai-pandai Fahri berakrobat dalam politik, nanti alam yang akan menghukumnya. Lihat saja. Aduh, Fahri Hamzah ngomong pelintat-pelintut, dulu nyerang Mulyono abis-abisan, dah dapat jabatan, belok badan deh nyari cuan. Bauki Vera, gali dong pagar laut siapa tersangkanya yang paling besar, jangan hanya ulurah kohot. Maju terus Mbak. Eva, ingat itu, Anda sok tahu katanya tahu persis Pak Anwar, mungkin makan tidur berak pun sama Pak Anwar ya, dasar penjilat. Tendai para politikus yang kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Jangan pernah lagi dipercaya para makhluk pelin-pelan itu. Asik, Mbak Auki Vera muncul lagi. Kangen. Walau saya belum kenal beliau, tapi saya paling suka. Ya, IF beliau muncul dengan segala kekritisannya. Keren. Dari 9 hakim, moralnya paling baik, tapi kok dipecat sebagai ketua MK? Mabuk ya bos. Negara ini bisa bangkrut kalau orang seperti Bahlil, Fahri Hamzah, dan Ara masih dipelihara, apalagi wapresnya masih fufu-fafa. Memang sekarang ini banyak para menterinya penjilat, sungguh mengerikan bangsa kita sekarang ini. Kasihan Pak Prabowo, bisa jadi nantinya salah satu para menterinya akan menikah Pak Prabowo dari belakang. Pak Prabowo harus hati-hati dengan para menterinya. Ayo Mbak, bongkar kita yang di daerah biar terbuka matanya. Ternyata selama ini dikibuli. Dulu saya salut sama Fahri Hamzah, tapi sekarang setelah menjadi penjilat untuk mendapatkan kedudukan, terus terang berubah 180 derajat. Makanya saya muak melihatnya, ya, selalu membela junjungannya bukan untuk masyarakat Indonesia. Ya memang kita kenal Bung Fahri Hamzah ini dulu kan sangat kritis sekali, mengkritik keras sekali pada Mulyono, pada Pak Jokowi. Ya sekarang sudah, ya itulah tadi yang saya sebutkan di awal. Ya kadang-kadang jadi lawan, kadang-kadang jadi lawan. Jadi politik ini tergantung kepentingan ya. Politik tanpa kepentingan saya rasa sama dengan munafik. Itu yang saya lihat dari sudut pandang saya. Nggak tahu bagaimana teman-teman berpikir dalam hal ini. Saya coba lagi lanjutkan ya, saya akan coba baca. Sifat penjilat pada sebagian bangsa ini memang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga bisa menjajah Indonesia sampai 350 tahun dengan cara divide and impare ya, atau politik pecah belah yang dilakukan melalui para penjilat masa itu. Biasalah FH lebay banget setelah dulunya nyerang Jokowi, sekarang puja-puji dan jadi penjilat ulung karena ancak gol ya. Fahri sekarang ini menjadi penjilat yang sangat ulung, sangat-sangat memalukan sebagai politikus, pantas dipecat PKS. Banyaknya elit politikus bertindak sebagai penjilat menandakan bahwa elit itu tidak mampu bertahan lapar di jalan yang benar. Fahri Hamzah, ya FZ, apa ini FZ ini ya? Saya nggak sebut nama lah ya. Kita inisial aja nih. FH dan FZ dikasih bintang jasa. Kalau mati terjamin di makam pahlawan. Duit jabatan dapat, mau apa lagi? Bisnis nggak bisa, berpolitik apalagi. Ketidakmampuan itu ditutupi dengan omon-omon gak karuan. Tiap orang pasti ada kekurangan. FH, ya, RI, koplak. Kalau dulu lain stiku penjilat nggak apa nih? Malu gak sesuai dengan dulu. Oh pikirannya ya, pikirannya. Seharusnya si Fahri ini sadar diri. Dia bikin partai nggak laku. Seharusnya si Fahri ini sadar karena mereka hasil produknya itu yang bernama Gelora. Nggak laku dan nggak diminati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sadar diri sedikit loh. Ini Fahri atau jangan-jangan urat malumu itu Fahri udah putus kali ya. Fahri ini ngotot banget, badan dah gembul dari ciptaan Jokowi. Masih mengarang ya aja di politik.
Bung Lon, waktu jadi oposisi dia keras kritik pemerintah, sekarang berada dalam pemerintahan membela mati-matian, walau pembelaannya terdengar sangat konyol. Sekarang jadi teman Kodari, Fahri Aras, satu kesatuan setelah dapat jabatan orang bilang sebagai penjilat. Oke. Pak Fahri, saya pendukung Pak Jokowi, tapi sekarang saya mantan kalau penjilat datangnya ke belakangan. Presiden mengatasi bawahannya Ajay bingung ya. Oh, presiden ngatasi bawahannya aja bingung. Sebar fitnah sana sini, nuduh-nuduh bikin gaduh. Banyak ya. Dulu dia salah satu idola favorit saya, ternyata penjilat sadis demi jabatan. Ternyata mereka semua sama, tidak ada yang benar, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tulus. Ketulusan itu hanya terjadi di beberapa orang, teman-teman ya. Dulu ditentang sama PKS, cerik kesana kemari, sekarang PKS ikut-ikutan nyembah Mulyono. Hancur dah. Dulu bestian sama Fadli Jong dan Rocky Gerung, tapi sampai saat ini masih lebih top Bung Rocky Gerung, konsisten. Dulu dia salah teriak, nah sekarang suka nggak suka, FA pilih teriak buat dapur dia. Ada FA, ada AU, ada Saifuddin Ibrahim yang murtadin. Mikir yang waras agar netizen menilai sendiri. Jangan salahkan netizen ya, kalau sudah menilai siapa FA, AU, dan SI. Orang kaget jenengan politikus Yokoyo ngono ya. Jadi politikus memang kayak gitu. Tapi nggak semua ya. Oke, perusak negara itu adalah para pengkhianat bangsa yang ugal-ugalan dalam mengelola negara. Saya sudah blokir semua akun Fahri semenjak jadi penjilat penguasa. Tidak seperti dulu waktu masih di PKS setelah dapat 30M dan bisnis lobster aman keenakan jadi penjilat. Jadi macam-macam ya penyampaian-penyampaian dari teman-teman kita ini. Mungkin Anda punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja mungkin sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.